Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advice Millennials. Ya, di episode kali ini gue akan membahas sesuatu yang menurut gue orang Indonesia ini merasa mereka jago, tapi padahal enggak gitu. Itu apa? Itu public speaking atau berbicara di depan umum. Ini ya, orang Indonesia sering banget ngomong orang Indonesia itu jago ngebacot, ngebacot doang. Public speaking ini berbeda dengan ngebacot. Ini kayak gue melakukan public speaking walaupun di depan kamera. Kenapa? Karena video gue itu ditonton nggak cuma satu orang, itu lebih dari satu orang. Yang artinya gue ini bukan lagi ngobrol, tapi gue lagi speak up, lagi ngomong untuk memberitahukan suatu informasi kepada orang lain. Itulah public speaking. Gue belajar dari mana public speaking? Gue belajar dari panggung stand up comedy. Gue menekuni stand up comedy dari tahun 2013 sampai pertama kali banget nyoba malah 2012 sampai tahun 2016 akhir. Ya. Oke, ntar mungkin gue akan cerita mengenai stand up comedy di episode yang lain. Di episode kali ini gue akan membahas tentang public speaking. Mungkin orang banyak ngomong, lu cuma bisa ngomong doang. Ngomong itu nggak cuma. Karena apa? Untuk menyampaikan suatu informasi, lu harus ngomong, man. Orang Indonesia ini banyak banget yang jago ngebacot, ngetik via tulisan. Netizen nyinyir dan lain-lain. Jago banget mereka ngomong. Tapi mereka nggak berani ngomong kayak gini. Maksudnya ngomong langsung gitu ke orang-orang. Karena apa? Mereka ini belum punya ilmu atau pengalaman yang cukup untuk public speaking kayak gitu. Sebenarnya apa sih? Nih ya, tips and trick untuk bisa public speaking atau bisa ngomong atau untuk bisa speak up. Public speaking ini nggak cuman harus kayak, lu enak orangnya ekstrovert, gampang public speaking. Nggak juga. Gue adalah seorang introvert di berbagai macam. Gue pernah ikut tes psikologi banyak banget. Baik yang resmi maupun gak resmi, baik yang online maupun offline. Dan itu semua memiliki satu persamaan, itu apa? Gue adalah seorang introvert. Tapi kenapa gue bisa speak up, gue bisa public speaking? Itu karena, nih ya, kalian catat, hal yang diperlukan dalam public speaking yang pertama adalah siapkan materi. Kalian nggak bisa mencuap-cuap ngomong asal tanpa ada backup materi kalian atau data kalian. Kalian nggak bisa ngomong yang kayak, ya udah gue pengen ngomong aja gitu. Ya udah, itu sih bisa. Itu artinya aspirasi namanya. Tapi kalau nggak ada backupan atau materinya, itu artinya ya hanya sekedar ngebacot. Sedangkan public speaking itu kan artinya kita berbicara dan dengan sadar itu akan didengarkan oleh orang lain, kayak gitu. Terus yang kedua, lu harus latihan. Jadi itu nggak bisa tuh kayak orang naik terus langsung jago gitu. Jarang banget. Bahkan seorang ekstrovert sekalipun. Ya, caranya gimana? Lu harus latihan. Lu harus latihan bisa di depan cermin, kaca makan tembus. Bisa depan cermin, atau lu ngomong sendiri aja kayak orang gila. Gue sering melakukan hal itu. Dan serius, itu membantu banget. Jadi, public speaking ini kan dipakai buat presentasi. Lu perlu presentasi, men. Di kantor, lu nggak bisa menjadi orang yang nyiapin PPT doang, ngolah data doang. Lu harus bisa presentasi untuk naik tingkat dan lain-lain. Di luar lingkungan kantor lu juga perlu public speaking, man. Public speaking tuh perlu banget. Dan apa ya, tadi ya gue bilang, lu harus latihan. Lu nggak bisa yang kayak mengandalkan bakat doang gitu, nggak bisa. Yang pertama adalah lu harus siap materinya. Kedua adalah lu harus latihan. Yang ketiga adalah lu harus menemukan kenyamanan. Setiap orang titik kenyamanan berbicara itu berbeda. Ya, ada yang nyaman, misalnya, contoh ya, kayak dia berbicara sambil gerak-gerak. Walaupun itu memang kurang sopan. Oke, gue akan berbicara nanti ya untuk perihal bagaimana kita harus bersikap gitu di panggung, tergantung
eventnya atau audiensnya. Tapi intinya lu harus menemukan nyamannya dulu. Ada yang kayak gue nih, gue kalau ngomong ya gini, maksudnya tangan itu membantu menjelaskan. Ada juga yang diem aja. Ada yang dengan apa gitu, dia dengan frozen solid gitu, kayak tegang, diem, tapi dengan itu ngomongnya lancar gitu. Ya setiap orang mempunyai cara penyampaiannya masing-masing dan mempunyai intonasi masing-masing, artikulasi masing-masing. Mungkin untuk yang kayak detail-detail banget itu gue bahas nanti. Intinya adalah tadi 3 itu. 1, lu harus siapkan materi. 2, lu harus latihan. Dan yang ketiga, lu harus menemukan kenyamanan dalam berbicara. Jadi lu ngomong tuh kayak jangan sampai lu ngomong dan identitas lu tuh nggak ada di sana gitu, kayak nggak ada ciri khasnya gitu, karena itu perlu di public speaking, itu perlu seperti itu. Mungkin segitu dulu kali ya video dari gue. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka video ini. Subscribe channel gue untuk konten-konten seperti ini. Share video ini ke sebanyak mungkin orang, karena gue pengen video ini bermanfaat untuk orang banyak, dan gue pengen orang Indonesia banyak yang bisa speak up atau public speaking. Terima kasih telah menonton. Nama gue Raffi Ahmad Razak. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.